Oke, selamat siang. Suara saya terdengar jelas nggak? Selamat siang, Bu. Terdengar. Selamat siang, Bu. Kecil apa pas? Jelas. Oke, daftar hadir diisi ya. Hari ini daftar hadir diisi. Hari ini sebenarnya kuis ya. Jadi saya kemarin ada 2 kali nggak masuk. Jadi saya ulang materi pertemuan 3 dengan 4. Sebenarnya dengan menonton link rekaman Zoom itu yang tahun lalu mata kuliahnya, saya yakin paham sih. Ya, cuma saya ulang kembali lah ya, buat yang sulit untuk memahami dengan nonton video seperti itu. PowerPoint-nya keluar? Keluar, Bu. Yang chapter 3 ya. Eulerian and Hamiltonian graph. Jadi graf Eulerian dengan Hamiltonian. Jadi pertama yang dibahas tuh exploring dengan traveling. Jadi kita akan bedakan yang mana exploring, yang mana traveling. Exploring itu kayak Dora the Explorer. Kalau pernah nonton film Dora, nah itu petualang ya. Kalau traveling ya travel, keliling kayak gitu. Kita lihat bedanya. Persoalan explorer. Seorang explorer itu biasanya berharap untuk mendapatkan sebuah tour atau perjalanan. Mendapatkan sebuah tour atau perjalanan yang melewati setiap jalan itu tepat 1 kali. Yang namanya perjalanan dan harus kembali ke titik awal. Jadi jalan yang dilewati itu hanya cukup 1 kali. Itu si explorer. Kalau traveler itu berharap untuk jalan-jalan ya, mengunjungi setiap kota tepat 1 kali. Kota yang dikunjungi tepat 1 kali dan kembali ke titik awal. Dua-duanya sama, harus return to the starting point, harus balik ke titik awal. Bedanya si explorer itu setiap jalannya itu, masing-masing jalannya itu harus dilewati sekali. Tepat 1 kali. Kalau traveler yang penting kotanya aja dilewati sekali. Jadi kayak dari Palembang ke Indralaya, nggak harus semua rute jalan dilalui, yang penting cari shortcut terpendek dari Palembang ke Indralaya. Kalau si explorer ya dia yang lewatin, kayak kita permainan cari harta karun, semua jalan dilewatin gitu. Nah ini contohnya. Ini ada graf. A, B, C, D, E, F, G itu cities, kota. Jadi vertexnya adalah kota, kemudian busur-busur, garis-garis ini adalah roads, jalannya. Explorer itu akan melakukan tour yang dimulai dari kota A, ini contohnya, kota A, di mana setiap jalan itu dilewati sekali, dan harus end back kembali ke A. Ini adalah contoh dari turnya si Explorer. Contohnya, dari A ke B, contoh ini ya. Dari A ke B, lihat jalan garisnya cuma 1 kali, dia tidak ada garis yang double warna di sini. Dari A ke B, B ke C ke D, ke E, ke F, ke B, nah, sorry, saya ulang, yang ini ya, dari A ke B ke C, D, E, F, B, G, C, E, G, F, A. Semua busur roots-nya dilewatin semuanya kena garis biru saya kan, kalau ini bukan, ini kan contohnya bahwa dia cities. Semua busur saya lewati kena garis biru saya sekali, tidak ada yang double. Ya, itu explorer. Tidak masalah, sampai hurufnya 2 kali lewat nih. F dilewati 2 kali, oke, tidak apa-apa. Yang penting jalannya, busurnya hanya 1 kali. Contoh yang lain, yang ini, AF, dari A ke F, ke G, ke C, ke D, ke E, ke G, ke B, C, E, F, ke B, ke A. Semua garis kena garis biru, dilewati sekali. Kotanya ada yang berulang, kayak seperti ini, kota G ada diulang 2 kali, kota C diulang 2 kali, tidak masalah, itu explorer. Yang penting jalannya atau busurnya sekali. Contoh yang di bawah itu contoh traveler.
Kalau traveler, dia melakukan perjalanan, dimulai dari kota A, oke, dimulai dari kota A, dan harus kembali ke kota A. Tapi, ada syaratnya, setiap kota hanya dikunjungi sekali. Kalau tadi di Explorer ada huruf-huruf yang muncul, atau vertex yang muncul berkali-kali, seperti A sampai 2 kali, gitu ya. E-nya sekali 2 kali, G-nya ada 2 kali. Contoh sebelah sini juga, G-nya ada 2 kali, D-nya ada sekali, oke, D-nya, E-nya ada 2 kali. Kalau traveler, ini contoh yang di bawah ini traveler. Tidak ada vertex yang berulang, artinya tidak ada kota yang dikunjungi lebih dari 1 kali. Nah, sekarang gini, ini contohnya. A, B, C, D, E, G, F, A. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke G, ke F, ke A. Ya kan? Setiap vertex dari A sampai G dilewati, kena semua. Ini dilewati semua. Jalannya ada yang tidak dilewati. Tidak ada yang ini kan, garis ini tidak dilewati. Tidak dilewati dari B ke F, B ke G, G ke C ke E ke F. Tidak dilewati. Tidak masalah, itu traveler. Yang penting vertex semua harus dilewati. Contoh lain, yang ini, AFE. Dari A ke F, ke E, ke D, ke C, ke G, ke B, ke A. Nah, semua vertex dilewati, ya kan? A, B, G semua dilewati, tapi jalannya ada yang tidak dilewati. Itu traveler. Jelas beda explorer dengan traveler? Jadi istilah kasarnya explorer semua vertex harus explorer semua edges harus masuk, semua jalan harus dilewati. Kalau traveler semua kota harus dilewati. Dan hanya boleh sekali semua dilewatinya. Jadi sini semua edges dilewati, harus dilewati 1 kali. Kalau traveler semua vertex harus dilewati 1 kali. Ada pertanyaan beda traveler dengan explorer? Yang lain ada nggak? Saya lanjut. Ya lanjut ya. Ini. Jadi catatan tadi, explorer itu travel, setiap jalan hanya tepat 1 kali. Mungkin dapat mengunjungi beberapa kota beberapa kali. Kalau traveler, dia mengunjungi setiap kota hanya sekali, dan ada jalan-jalan yang dia hilangkan atau dia lewati. Ya, jadi explorer problem is now to mencari close trail. Saya sudah pernah bahas di pertemuan kedua, close trail. Close trail yang mengandung setiap busur dalam graf. Kalau traveler itu cycle, tapi mengandung semua vertex. Jadi kalau explorer semua busurnya masuk, kalau traveler semua vertexnya masuk. Di sini definisi, sebuah graf terhubung dikatakan Eulerian jika mempunyai close trail. Jadi close trail itu vertexnya harus edges-nya harus masuk semua ya. Mengandung dia terdapat sebuah close trail yang termasuk setiap busur, kemudian trailnya kita sebut dengan namanya Eulerian trail. Kalau sebuah graf terhubung dikatakan Hamiltonian jika dia ada cycle yang termasuk setiap vertex, sehingga cycle-nya kita sebut dengan namanya Hamiltonian cycle. Jadi Eulerian lebih dekat dengan explorer, Hamiltonian lebih dekat dengan traveler. Eulerian semua busur harus masuk, Hamiltonian semua vertex harus masuk. Eulerian itu namanya trail, jadi Eulerian trail. Hamiltonian dia punya cycle, namanya Hamiltonian cycle. Nah, ini contohnya. Dari graf berikut, tentukan apakah dia Eulerian atau bukan. Eulerian atau Hamiltonian atau tidak keduanya. Yang A, graf A ini katanya both. Dua-duanya Eulerian dengan Hamiltonian. Berarti kita cari, kalau dia Eulerian, artinya dia explorer. Explorer artinya setiap vertex dilewati, setiap edges dilewati sekali. Carilah garisnya. Nah, saya buat garisnya ini, ya kan?
Tidak boleh ada garis biru yang menimpa 2 kali. Kalau busur vertex nggak masalah. Nah, ya kan, Eulerian? Paham nggak kayak gini? Garis biru saya jalan tadi cuma sekali, tidak ada yang menimpa 2 kali. Berarti dia Eulerian. Apakah dia Hamiltonian? Jadi ngecek di Hamiltonian saya pakai merah. Sorry ya, nah gini. Ya kan, Hamiltonian kan? Oke. Jadi dia dua-duanya. Kalau yang B? Kalau B dia hanya Eulerian tapi tidak Hamiltonian. Oke, kita cek. Eulerian saya pakai line biru ya. Dari B ke C, ke G, ke E, ke F, ke G, ke B. Benar, dia punya Eulerian trail. Ini namanya Eulerian trail. Ya, garis biru saya cuma sekali, tidak ada yang menimpa. Sekarang apakah dia Hamiltonian? Bisakah semua vertex dilewati? Tapi nggak boleh berulang. Kayak gini bisa. Tapi kalau saya naik ke sini, ketemu si G-nya 2 kali, jadi nggak boleh. Paham? Jadi dia bukan Hamiltonian. Oke, ini kuisnya pasti masuk ya. Kuisnya materinya dari pertemuan 1 sampai 4. Jadi sampai materi hari ini. Yang C itu hanya Hamiltonian. Hanya Hamiltonian. Gini Hamiltonian. Ini ya. Semua vertexnya ikut. Ini, itu namanya Hamiltonian cycle. Cycle itu siklus ya. Mulai dari mana, kembali lagi ke titik itu lagi. Tapi dia tidak Eulerian. Yang biru ya Eulerian. Nah, kalau saya naik ke C, saya mau ke sini nimpa lagi 2 kali, tidak bisa. Kalau saya cari cara lain dari B ke F, oke gini ya. Nah, tapi yang bawah ini belum pernah, makanya dia bukan Eulerian. Graf D bukan keduanya, bukan Eulerian dan bukan Hamiltonian. Tidak bisa dibuat gambar Eulerian dengan Hamiltoniannya. Oke, ada pertanyaan nggak cara bedakan Eulerian dengan Hamiltonian? Ada yang perlu diulang? Ataukah sudah ngantuk kah? Kuliah siang. Saya next ya, ada. Nih, problem 31. Tentukan dari graf berikut mana yang Eulerian, mana Hamiltonian. Kemudian tuliskan, kalau dia Eulerian artinya dia punya Eulerian trail. Kalau dia Hamiltonian, dia punya Hamiltonian cycle. Oke, gambar yang A. Apakah dia Eulerian, Hamiltonian, atau keduanya? Eulerian, bisa nggak setiap ages-nya sekali aja dilewati? Ini kedua sekali lagi, nggak boleh. Bisakah Eulerian? Enggak ya? Dia bukan Eulerian, apakah bisa Hamiltonian? Saya Hamiltonian nih. Jadi ini namanya Hamiltonian. Ini Hamiltonian ya. Hamiltonian cycle-nya berarti dari A ke D, ke B, ke C, ke A. Nah, seperti itu. Gambar yang B. Gambar B Hamiltonian enggak? Semua titik dilewati sekali enggak? Iya kan? Hamiltonian. Eulerian enggak? Hamiltonian cycle-nya titik A, B, C, D, E, A. Ya kan? Apakah dia Eulerian? Setiap garisnya dilewati sekali. Rasanya iya kalau bintang. Nah, ya kan? Tidak ada biru yang nimpa 2 kali. Berarti dia juga Eulerian. Eulerian trail-nya apa? Macam-macam. Dari A ke B, ke D, ke A, ke C, ke E, ke B, ke D. Ke A. A ke B, ke D, ke A, ke
C, E ke B. Coba ya. Hillarian trailnya dari B dulu aja deh. D ke A ke C. Ke E ke B ke D. Ke E ke B ke D. Ke E A B. E A B C D. Oke, nah itu. Yang gambar C bagaimana? Coba dites. Apakah Hillarian atau Hamiltonian? Yang C, Hillarian atau Hamiltonian? Atau bisa keduanya? Kalau yang B tadi keduanya ya, bisa Hamiltonian, bisa Hillarian. Kalau yang C? Pahamkah? Yang C coba. Hillarian bukan? Bukan, Bu. Kalau Hamiltonian? Iya, Bu. Hamiltonian. Iya. Kalau dia merah Hamiltonian ya. Kalau dia Hamiltonian, artinya Hamiltonian cycle-nya apa? Dari A ke B, terus Ke C ke D. C ke D, Ke terus A. Ke A. ke A, gitu ya. Setiap kota loh, Hamiltonian cycle itu setiap kota hanya sekali. Tapi itu FGH-nya belum ikut. Habis. Ke H dulu. Mungkin sampai D. D baru. Dan D ke H, oke. Ke H, Ke G. Baru keliling. G, G. ke F ya. E, Habis makan E. H. A. A ya. A kan? Iya, Bu. Oke. Gitu. Dia bukan Eulerian ya. Ngulang ya. Oke, dia bukan Eulerian. Bagaimana kalau yang saya skip ya, yang D kamu coba sendiri nanti ya. Yang ke E, gambar E. Apakah dia Eulerian atau Hamiltonian? Nampaknya keduanya ya, Bu. Coba, kalau dia Eulerian. Eulerian trail ya. Kayak mana? Gini kan? AC. Aduh, Oh iya, iya. jelek banget ya. Ini kan bisa. Banyak versi ya. Nah, kalau saya turun sini 2 kali nih kena ini. Nggak bisa. Mungkin Dari mana? dari A ke E, Bu. A ke, sorry. A, E, B, B, A, C. Oke, sip. Ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi dari A ke E, ke B, ke D, ke A, ke C, ke B. Gitu ya. Tapi balik lagi nggak dia ke titik A? Kalau mulai dari A, harusnya balik ke A dong. Ya kan?
Harus kembali ke starting point. Kalau itu yang gambar E itu mulai dari A kembali lagi ke B. juga. Jadi dia nggak bisa ya. Memang kelihatan setiap garisnya hanya dilewati sekali, tapi dia tidak balik. Saya kembali ke definisi yang tadi. Nah, makanya dia bilang close trail. Harus kembali. Nah, and return. Oh, ada coret-coret ini. And returns to the starting point, dan kembali ke starting point. Yang traveler juga gitu, returns to the starting point, balik lagi. Berarti yang E itu bukan ya, bukan Euler and Trail. Apakah dia Hamiltonian? Apakah dia Hamiltonian? Bukan, Bu. Iya, bukan Berarti keduanya bukan ya. juga. Yang selebihnya kamu latihan ya nanti ya. Kamu coba yang selebihnya. Sekarang Eulerian graph. Jadi ada beberapa teorema pendukung untuk mencirikan apa itu graf Eulerian. Katanya gini, jika G adalah graf di mana setiap verteksnya mempunyai derajat genap. Masih ingat kan derajat genap itu jumlah apa? Derajat degree itu merupakan jumlah apa yang dihitung sehingga dia bisa disebut degree atau derajat? Jumlah apanya? Kayak gini, gambar di bawah saya tanya degree U berapa? 4. Jumlah busur yang bersesuaian atau berasosiasi dengan vertex U. Degree V 4 gitu ya. Degree Z 4. Jadi katanya kalau graf G dengan setiap verteksnya berderajat genap, maka G bisa di-split, dibagi menjadi cycle, sehingga tidak ada dua cycle yang menggunakan sebuah busur secara bersama. Jadi dia bisa dibagi. Jadi contohnya gini, tunjukkan apakah following graf-graf berikut ini dapat di-split menjadi cycle. Tidak ada dua yang mempunyai busur, dia mempunyai dua busur, mempunyai sebuah busur secara bersama. Gini. Jadi bagaimana cycle ini bisa dikombinasikan dengan Eulerian trail? Jadi kayak mana kita motongnya? Sehingga bisa jadi cycle gini ya motongnya ya. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Ini kan, ini yang kedua. Derajatnya genap kan? Ibu, maaf Bu, agak kurang paham Bu tadi. Dengan motongnya itu harus gimana? Oke. Saya ulang. Oke. Teoremanya, G adalah sebuah graf di mana setiap verteksnya harus mempunyai derajat genap. Tahu kan angka genap 2, 4, 6, 8, seterusnya. Kemudian G dapat dibagi menjadi beberapa cycle. Tahu kan cycle? Mulai dari mana, kembali ke mana. Sehingga tidak ada, tidak ada dua cycle itu yang mempunyai sebuah busur bersama. Jadi tidak ada yang saling pakai busurnya. Memang bisa kita potong, kita pisahin, tapi tidak ada pemakaian busur bersama. Contohnya ini kan semuanya degree-nya even, genap. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2. Semuanya genap. Ini bisa kita split menjadi beberapa cycle. Bisa kita split, kita pisahkan. Tapi tidak boleh ada pemakaian busur bersama. Jadi kalau saya potong dari sini, ya kan? Putus kan? Jadi ini cycle pertama, ini cycle kedua. Nah gitu, itu Eulerian trail. Berarti Ibu tidak boleh kalau misalnya kita motongnya diagonal, misal dari YV itu. Y ke V nggak boleh, karena nanti ada si busur yang dipakai bersama. Oh iya. Kelemahan teorema ini, kalau gambarnya cantik seperti ini, gampang motongnya. Kalau gambarnya lebih complicated, susah untuk memotong. Jadi kita punya teorema pendukung lagi, namanya teorema 32.
Sebuah graf terhubung dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap verteksnya mempunyai derajat genap. Sebenarnya sudah bisa dipastikan seperti ini. Jadi teorema ini memberikan syarat perlu dan cukup untuk sebuah graf bisa dikatakan sebagai Eulerian. Jadi jika graf G adalah Eulerian, maka setiap verteks di G itu mempunyai derajat genap. Jika setiap verteks di G punya derajat genap, maka G adalah Eulerian. Nah, ini nanti digambar ya. Oh, saya ada graf bipartit dan pertemuan kedua kemarin ya, yang belum selesai sedikit. Ya, di sini. Complete graph, graf lengkap K8. Makanya saya bilang kalau belajar graf, induknya yang di pertemuan 1 dan 2 itu, dasar-dasarnya harus tahu terus. Karena istilahnya kan ngambil di sana semua. Apa itu graf lengkap kemarin? Yang sudah ada kan, apa itu cycle graph. Jadi harus tahu cycle graph itu apa, gambarnya bagaimana. Kalau cycle 8 berarti yang titiknya 8 gitu kan yang ini. Graf lengkap ingat nggak? Ada yang ingat nggak graf lengkap itu apa? C8 karena titiknya ada 8. Nah ini Eulerian bukan. Iyalah kalau C8. Cycle kan gini kan. Nah semuanya saya lewat sekali semua garisnya. Derajatnya genap semua kan? Ini derajatnya genap semua. 2. Ada yang ingat graf complete graph itu apa? Graf lengkap? Apa yang dimaksud dengan complete graph? Oke, nanti baca lagi. Hari ini udah banyak ya joinnya. Hari Jumat kita kuis ya. Saya ngambil Jumat aja, biar Rabu depan kita bisa masuk materi baru lagi. Bisa semua kan? Bisa, Bu. Nampaknya bisa, Bu. Saya terserah sih, maunya mau 1:30 apa jam 2. Saya pikir nanti ada yang mepet-mepet habis sholat. Kesepakatan deh mau jam berapa biar saya open nanti soalnya jam berapa gitu. 1:30 apa jam 2? Mungkin jam 2 aja, Bu, biar nggak terlalu mepet. Ya takutnya mepet ada yang habis sholat mau makan dulu. Oke lah jam 2 ya. Luangkan waktu jam 2 1 jam aja cukup. Soalnya sih belum saya buat 1 jaman lah palingan. Oke ini. Graf Eulerian dapat dibagi menjadi beberapa cycle. Tadi udah ya, tidak ada penggunaan, tidak ada 2 cycle di mana mempunyai sebuah busur bersama. Sekarang Eulerian itu ada namanya semi-Eulerian graph. Sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika ada open trail. Artinya open trail itu tidak harus kembali ke titik awal, di mana setiap busurnya masuk. Jadi tidak harus kembali ke awal seperti gambar yang tadi. Sebenarnya yang tadi gambar ini. Ini sebenarnya semi-Eulerian. Jadi kan sampai B, tidak kembali ke A. Nah ini open trail. Ini open trail. Jadi dia dikatakan semi-Eulerian. Jadi trailnya namanya semi-Eulerian trail. Jadi nggak pernah namanya Eulerian cycle. Yang ada Hamiltonian cycle. Tidak pernah ada Hamiltonian trail, tapi ada Hamiltonian cycle. Nih, ada enaknya lagi teorema pendukungnya. Sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika tepat ya, hanya ada 2 vertex yang berderajat ganjil. Selebihnya genap semua. Tadi kalau dikatakan Eulerian, semua derajatnya harus genap. Tapi kalau dia dikatakan semi-Eulerian, dia hanya mempunyai tepat 2 vertex berderajat ganjil. Gitu ya. Ini baca Euleriannya. Nah ini gambarnya tadi ya. Ini tentukan mana sih daripada ABC ini yang semi-Eulerian. Terus buatlah semi-Eulerian trailnya. Ini semi-Eulerian. Pakai teorema tadi boleh, ada graf tepat 2 vertex berderajat ganjil. Ini ya, ini kan genap, E-nya 2, D-nya 2, C-nya 2, A-nya 3, B-nya 3. Paham? Jadi hanya ada 2 vertex berderajat genap. Berderajat ganjil. A-nya 3 dengan B3.
sudah pasti dikatakan ini semi-Eulerian. Ini saya buat sini kode ya. Degree-nya 22, sini 3, sini 3. Oke? Jadi kalau mau mau cari open trail-nya gimana? Tadilah banyak. Ini nanti buat sendiri ya ini ya. Nah, saya sampai di B, nggak kembali ke A. Itu udah pasti open trail. Bagaimana yang B? B ini semi-Eulerian bukan? Lihat degree-nya. 3, 3, 3, 3. Ini bukanlah, nggak usah lagi. Oke? Yang C? U berapa degree-nya? V? Z? 5. Y4, X4, W-nya 5. Pas ya ada 2 yang berderajat ganjil ya kan? Ini semi-Eulerian. Semi-Eulerian. Buat ya semi-Eulerian trail-nya nanti. Nah, ini ya, sudah dilengkapin kembali, diulang teoremanya. Jadi kalau graf G di mana setiap vertexnya punya derajat genap, ya kan? G bisa di-split jadi beberapa cycle, tidak ada penggunaan busur yang bersama. Kemudian sebuah graf terhubung dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap vertexnya punya derajat genap. Sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika tepat 2 vertexnya berderajat ganjil. Oke, yang Eulerian ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang Euleriannya? Adakah pertanyaan? Sekarang kan banyak cari-cari di YouTube juga ada sih. Kalau kamu nggak paham dengan yang saya jelasin, masukin kontak kata kuncinya aja di YouTube, kamu bisa lihat sih apa itu Eulerian. Cuma kelemahannya kalau yang optimasi ini masukin yang bahasa Indonesia susah ketemunya. Yang English lah. Jadi what is Eulerian graph, what is Hamiltonian graph, nanti ada biasanya penjelasan lengkap di YouTube. Oke, Hamiltonian graph. Ada namanya teorema Oris, itu nama orang. Jadi ini pendukung Hamiltonian. Kalau tadi Hamiltonian itu traveler, artinya semua vertexnya harus masuk dan tepat satu kali. Sekarang ada teorema ini. Jadi G itu adalah simple connected graph. Simple graph, graph sederhana, artinya tidak punya multiple edges dan tidak punya loop dengan n vertex. Jadi jumlah vertexnya lebih besar sama dengan 3. Jadi kita bisa mengatakan bahwa derajat vertex V, degree V tambah degree W akan lebih besar sama dengan N jumlah vertexnya. Apa V dan W itu? V dan W adalah pasangan vertex yang non-adjacent. Masih ingat non-adjacent? Banyak lo istilahnya. Jadi dibaca lagi. Adjacent itu apa? Vertex V dan W dikatakan non-adjacent atau tidak adjacent, tidak bertetangga. Artinya tidak ada busur yang menghubungkan vertex V dan vertex W. Kalau dia memenuhi persamaan pertidaksamaan ini, dia dikatakan Hamiltonian. Ini contohnya. Kita ambil yang mana V, yang mana W. Ini simple graph, connected graph. Apakah dia Hamiltonian? Sebenarnya dengan menggambar seperti ini, Sebenarnya dengan menggambar seperti ini, sudah kelihatan bahwa dia Hamiltonian, ya kan? Semua titik terlewati. Kalau kita pakai Oris Theorem, teorema Oris, jadi yang mana V dan W? V dan W itu harus non-adjacent. Saya ambil aja V di sini, W dan sini. Benar kan V dan W? Tidak ada busur yang menghubungkan langsung V dan W. Degree V berapa? Menurut teorema itu degree V plus degree W besar sama dengan N. Degree V derajatnya 3. Degree W derajatnya 3. N jumlah vertexnya ada 5. Benar ya? 6 besar sama dengan 5. Dia memenuhi pertidaksamaan pada teorema Oris. Jadi disebut Hamiltonian. Kalau tadi ada semi-Eulerian, sekarang ada semi-Hamiltonian. Sebuah graf terhubung dikatakan semi-Hamiltonian
Jika ada path, ada lintasan, tapi tidak ada cycle. Ya, ada path, tapi tidak ada cycle yang mengandung setiap vertex. Sehingga namanya semi Hamiltonian path, lintasan. Ini contohnya, apakah ada semi Hamiltonian path di sini? Enak kalau semi Hamiltonian path. Sorry. Ini kan. Yang penting semua vertexnya masuk. Masuk semua kan? Kena semua kan? Dengan garis merah saya. Oke, jadi tadi saya gambarnya dari mana? Jadi semi Hamiltonian path-nya dari E ke A, ke D, ke B, ke C. Nggak harus balik ke awal. Yang B ada nggak semi Hamiltonian path-nya? Yang penting lewat semua. C, B, D, A. Jelas ya? Z, U, V, W, X, Y. Kena semua kan? Z, U, V, W, X, Y. Kena semua, tapi dia nggak balik kan? Mulai dari Z tidak balik ke Z. Yang gambar di tengah juga begitu. Mulai dari C tidak balik ke C. Namanya path. Jadi bukan cycle. Kalau cycle kan pasti balik. Habis. Ada pertanyaan nggak yang untuk chapter 3 ini? MK pilihan ya, saya selalu bilang ini MK pilihan. Kalian yang memilih, tidak dipaksa, tidak diwajibkan. Jadi nilainya harusnya bagus. Ingat konsep aja sih. Apalagi ini kan ujiannya kamu pasti open book. Bisa browsing. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya mau ke yang chapter 4. Belum ada. Yang lain kah? Adakah? Saya ke chapter 4, tapi baru ingat ya. Kemarin pertemuan kedua saya. Pertemuan kedua tuh ada yang ketinggalan ya. Ada sedikit yang belum habis. Benar nggak? Kalau yang merhatiin kemarin, ada bipartite graph. Ada. Kenapa nggak mau keluar? Muncul nggak PowerPoint-nya? Muncul, Bu. Yang baru lagi, bukan yang tadi ya? Oke, ini. Ini yang kemarin tersisa di pertemuan kedua. Ini penting, graf bipartit. Nggak tahu arti Indonesianya, kita pakai istilah bipartit graph. Jadi bipartit graph itu graf yang setiap vertexnya bisa kita split, kita pisahkan menjadi dua himpunan bagian A dan B. Sedemikian rupa sehingga setiap busur itu menghubungkan vertex di A dan di B. Saya kasih contoh. Jadi ciri lain itu gini. Ini gambarnya. Jadi saya pisahkan yang di atas nih kelompok A, yang di bawah kelompok B. Jadi kalau dia bisa di-split seperti itu, itu namanya bipartite graph. Kalau gambarnya cantik seperti ini. Kalau gambarnya seperti yang di tengah, yang berbentuk kotak itu, ini kan susah untuk dipisahkan dan juga pisahkan. Ini bisa, Bu, kayak gini, Bu, saya mau pisahkan. Dari sini aja, Bu, ini dari sini. Ya, tapi tidak selalu bisa seperti itu caranya. Jadi ada ciri lain, kalau kita bisa mewarnainya dengan dua warna, itu namanya graf bipartit. Pewarnaan vertex nanti ada dengan Bu Fitri setelah meet. Ini saya kasih tahu dulu. Jadi graf bipartit itu punya two colors, dia hanya punya dua warna. Jadi syarat pewarnaan
Dua warna itu artinya dua warna yang paling sedikit. Syarat pewarnaan, vertex yang adjacent, yang bertetangga, tidak boleh mempunyai warna yang sama. Vertex yang adjacent or adjacent vertices may not have the same color, tidak boleh punya warna yang sama. Jadi makanya di sini kamu lihat itu ada black and white di sini. Ini black white. Terserah sih, Bu, saya sukanya pakai merah biru, oke. Yang penting dia terlihat dua warna. Kalau nggak punya pena warna, kita mau buat angka 1 dan 2, oke. Jadi 1 menunjukkan warna 1, 2 menunjukkan warna yang kedua. Jadi seperti ini. Kalau saya sudah memberikan warna 1 di titik ini 1, artinya dia kan punya vertex yang adjacent. Sorry, 1 ini kan dia nih garisannya nih. Nah ini nggak boleh lagi warna 1. Jadi ini nggak boleh 1 lagi, tapi ini warna yang lain, warna kedua. Gitu. Bu, saya mau warna 2. Kan kata Ibu nggak boleh warna yang sama. Ini buat aja 3, ini buat aja 4. Iya, tapi kita maunya minimum color. Warna paling sedikit. Terus vertex ini. Kalau vertex ini sudah 2, red light saya keluar nggak di tempat kalian? Lampu merahnya ada nggak? Nah, kalau ini sudah nomor 2, di sini gimana? Ini nggak boleh warna 2 lagi. Karena ini ada busur yang menghubungkan dua vertex ini, namanya adjacent. Kasih warna 3, Bu. Tapi kalau saya kasih warna 1, bisa kan? Kita pakai warna seminimal mungkin. Ini 1. Gitu ya. Next, 1 ini ada hubungan dengan vertex ini. Ini mau kasih warna apa? Nggak boleh warna 1 lagi. Karena dia adjacent. Berarti ini namanya warna 2. Udah, jadi ini 2 color. Jadi graph bipartit namanya. Makanya di atas bagian 1 tuh warnanya black, 2 warnanya putih. Contoh yang ini, kalau ini sudah saya kasih warna 1, berarti yang sebelah kanan ini tidak boleh 1 lagi, tapi warna 2. Gitu ya. 2, di sini boleh 1 nggak? Boleh, kan nggak ada hubungan dengan 1 ini langsung. Sudah 1, sebelah sini tidak boleh 1, tapi boleh 2. Nih. 1 di sini, 2, benar nggak? Sudah 2 sebelah sini, 1. Kalau 1 sebelah sini, 2. Sudah 2 sebelah sini, 1. Jadi 2 color, makanya bipartit. Yang ini, dari tengah. Kalau ini 1, berarti yang adjacent dengan dia warnanya beda. 2, 2, 2, 2. Kalau 2, berarti ini 1, 1, 1, 1. Kalau 1, sebelahnya lagi 2. Kalau 1, sebelahnya lagi 2. Ini sebelah sini juga 2. Ini boleh sama-sama 2. Karena ini tidak ada busur yang menghubungkan garis ini. Ini 2 dengan 2 juga boleh, kan tidak ada garis di sini. Ya, jadi graf bipartit dia punya 2 warna. Ini complete bipartit graph. Duh, saya coret semua ya. Complete bipartit graph ini. Graf bipartit ya. Yang mana vertex di A dan B dihubungkan oleh tepat satu edges, satu busur. Graf bipartit lengkap dengan R vertex, berarti R titik di A dan S titik di B, maka dilambangkan dengan KRS. Lihat warna black-nya 1, jadi K1, warna putihnya 5. Hitam 2, putih 2, K22. K24. Kenapa nggak K42 terurut ya? Biasanya pakai urutan kecil. Ini warnanya 2, 3, 3,3. Ya, complete bipartit graph. Ini pet graph sudah belum ya? Sudah kayaknya. Ini pet graph. Pet ya, pet itu jalan aja seperti biasa, dilambangkan dengan P. Jadi P1, P2, P3, P4, Pn. Jadi N itu jumlah vertex. Oke, kalau Cn ya cycle graph. Ini octahedron. Kita yang chapter 4 ya. Oke. Kalau kamu sudah paham bab 1 sampai bab 3, bab 4 pasti bisa. Gitu. Kalau 1 sampai 3 masih bingung, bab 4 juga akan kesulitan. Bab 4 kita bicaranya bukan graf lagi, tapi digraph atau graf berarah. Sudah keluar chapter 4 PowerPoint saya? Iya, Bu. Oke, digraph dan subdigraph. Jadi graf berarah dan graf berarah bagian atau subdigraph.
Sebuah digraf, graf berarah terdiri dari elemen-elemen yang disebut dengan vertex dan elemen-elemen yang disebut dengan arc. Kalau kita di graf itu kita bilangnya edges. Kalau di digraf kita nyebutnya arcs, itu busur berarah. Dia punya panah busurnya. Setiap arc busur berarah menghubungkan dua vertex dengan arah yang sudah ditentukan. Jadi ada arahnya. Ini contohnya di graf. Kalau kemarin-kemarin sampai tadi sebelum ini vertex busurnya nggak ada panah kan? Ini ada panah. Ini namanya digraf. Jadi vertexnya tetap biasa U, V, W, X. Arc-nya bukan bilang edges, tapi arc-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ditanya busur atau arc 1 itu menghubungkan apa? X ke U, bukan UX. Lihat panahnya ya. Arc 5, busur berarah 5 menghubungkan vertex X dengan W, bukan W dan X. Kalau loop gimana? Berarti 6 itu menghubungkan XX, X ke dirinya sendiri. Sama ini. Jadi kalau kemarin ngomongnya multiple edges, sekarang ngomongnya multiple arc. Dalam digraf, 2 atau lebih arc yang menghubungkan pasangan vertex yang sama dengan arah yang sama, kita sebut namanya multiple arc. Kemudian kalau loop sama lah ya, loop itu arc yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri. Kemarin ada simple graph, sekarang namanya simple digraph. Simple digraph itu adalah digraph yang tidak punya arc, tidak punya multiple arc dan tidak punya loop. Ini contohnya, ini multiple arc. Kenapa dikatakan multiple arc? Karena dia sama-sama menghubungkan dari W ke V. Arahnya sama, semua arahnya dari W ke V. Jadi multiple arc. Ini namanya unsimple digraph. Digraph yang tidak simple, tidak sederhana. Karena dia punya multiple arc. Yang B ini juga unsimple digraph karena dia punya loop. Kalau yang C ini baru namanya simple digraph. Tidak punya multiple arc dan tidak punya loop. Oke, paham nggak? Yang A aja, apa yang A? Jadi vertexnya apa aja? Himpunan vertexnya apa aja di graf A ini? A, B, C, D. Arcnya nggak ada nama 1, 2, 3 sini, jadi kita nyebutkan arahnya apa aja? BA, ya, nggak bukan AB tapi BA, terus DA, DA, oke. CB, C ke B, D ke C, D ke B, B ke D. Ada 6 nggak? 3, 6, oke gitu ya. Apakah ini simple digraph? Simple digraph ya, tidak punya multiple arc dan tidak punya loop. Itu ya, yang B kamu nanti kerjain aja. Ini balikannya bisa nggak? Gambar balikannya. Yang A dulu ya. Vertexnya UVWX, jadi kasih terserah ya, suka-suka di sini. Nanti ada penggambaran graf dari saya, pasti soal kuisnya. Harusnya akan terjadi perbedaan gambar antara orang satu dengan orang lainnya. Selera kan gambar itu. Kalau saya suka V-nya di kiri, kalau kamu suka V-nya di atas atau di kanan, boleh. Arc-nya VW. Dari V ke W, ini arc ya, di graf, jadi pakai panah. Jangan lupa. VW, W ke U, W ke V, W ke X, W ke X, X ke U. W ke X, X ke U. Nah, gitu ya gambarnya. Suka-suka yang mana? Yang penting informasi yang diberikan benar, gitu ya. Ada adjacent dengan insiden sama. Jadi vertex V dan W dikatakan adjacent kalau ada arc ya. V dan W itu ada busur berarah yang menghubungkannya. Jadi vertex dengan vertex namanya adjacent. Vertex dengan busur namanya insiden. Nah, kalau kemarin cuma belajarnya insiden aja. Sekarang ada insiden from and insiden to. Jadi arc E, busur berarah E itu artinya insiden dari V. Insiden from V. And insiden to W, insiden ke W.
A itu incident from V and incident to W. Atau V bisa juga V itu insiden ke E dan W itu insiden dari E. Terserah mana yang mau dipakai kalimatnya. Contohnya di graf ini. Jadi kalau saya bilang satu itu insiden dari mana? Insiden from arc 1 From is incident X. from X and incident to arc 1 is incident to apa? U. To Arc O. 1 is incident from X and incident And incident to O. U. O. Ya, begitu. Kalau 6 berarti incident to and from X. Gitu. Nah, ini ya. Pernyataan ini benar nggak? Vertex V dan W adjacent nggak kalau gambar sini? Yang A, perhatikan gambar di graf berikut. Apakah V dan W itu adjacent? Adjacent, Bu. Adjacent, benar. Karena ada menghubungkan V dengan W ya, Dengan, ada unsurnya. V ya. dan X adjacent nggak? V dan X. V sama X adjacent nggak? Apakah ada Tidak, Bu. unsur? Tidak. U insiden to, insiden kedua. U. Vertex U benar nggak insiden to arc 2? Benar nggak? Vertex U is incident to arc 2. Tidak, Bu. U incident to, apa incident from? Incident from. Benar ya? U itu insiden ke arc 2, benar yang ini. Nah, ini benar, ini tidak, ini benar. Yang D, arc 5. Ini arc 5. Arc 5 benar nggak insiden from vertex V? 5 ini dari V, benar nggak insiden dari V? Benar, Bu. Benar ya. Benar. Nah, dipelajari lagi nih. Oke, nanti kamu baca-baca. Nih, isomorfik. Saya ngulang-ulang aja. Isomorfik sama. Jadi kalau ada di graf C dan D dikatakan isomorfik, kita pakai labeling. Ada korespondensi satu nggak? Nah, seperti ini. Kalau ini ada arah ya, jadi harus lihat benar. Vertex U katanya sama dengan nomor 2. Dicek nanti ya. U sama nggak dengan 2, panah keluarnya berapa, panah masuknya berapa. V katanya sama dengan 3. Nah, ini V dengan 3, dicek nanti. Gambarnya kelihatan mirip-mirip, tapi hati-hati dengan panah ya. Berapa yang panah keluar, berapa panah yang masuk. Oke, baca isomorfiknya. Nah, ini ya, dilabelin nanti ya. Dua graf ini ya, di graf ini isomorfik nggak? Kelihatan gambarnya beda, tapi kalau dia bilang show that, buktiin bahwa dia isomorfik, ini artinya isomorfik. Tahu nggak jadi vertex C dengan siapa? Pakai relabeling gitu. C dengan 1, udah pasti ada loop, kan gampang. Kalau A dengan siapa? C itu dengan 1. Kalau A? 2. Oke, A dengan 2. Kalau B dengan siapa? 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Salah. B dengan siapa? Hati-hati, B jangan 3. Dengan 4. Dengan 4. D dengan 3, Bu. D dengan 3. Oke, gitu ya. Berarti kalau ditunjukkan bahwa dia ada korespondensi satu-satu, maka dia dikatakan isomorfik. Nah, ini ya, dicek ya. Oke, ini ya contoh-contohnya. Kalau nggak ada nama, ya kamu buat aja namanya sendiri, UVWX-nya. Sama, ini panah, ini juga ya. Nah, ini nggak ada nama-nama vertex-nya, buat sendirilah. Kalau di sini 1, kamu carilah di mana letak 1-nya nanti di sini. Kalau sini 2, cari di mana letak 2-nya. Kalau enggak 1, hubungannya mana yang A, mana yang B, kayak gitu.
Subdigraph dengan underlying graph. Kalau subgraph ada, sudah belajar kemarin. Yang belum itu underlying graph. Subdigraph itu dari graf D adalah sebuah digraph yang semua vertexnya adalah vertex di D dan semua busurnya adalah busur di D. Ini D ini, induknya, digraph induknya asalnya. Ini kan, ini subdigraph, ini subdigraph, ini subdigraph, bagian dari graf digraph D yang kita pisah-pisah. Itu ya. Dari panah sini 2 ke sini 3. Jadi nggak mungkin sini 2, sini jadi 5, enggak. Kan gambar bagian dari sini. Yang ini ya, saya cek ya. Ini merahnya. Oke. Jadi 2 apa dulu nggak dapat. 2 ke 3 ke 5. Nah, ini kan dia merah ya. Hubungan antara gambar yang di kiri dengan gambar yang kedua. Benar bagian dari D, ini subdigraph. Yang bagian yang ketiga ini benar nggak 125 ya, ada busur 125. 125. Ini ya, 1 ke 2, ini ke 5. Benar kan? Vertexnya juga sama nih, ada U, ada U, ada W, ada X, ada W, ada X. Tidak ada yang berubah. Yang gambar yang ini, gambar yang terakhir, U ke W. Dari U ke W, oke. Dari W ke U. Nah, ini aja dia. Ya, itu subdigraph. Sekarang yang baru underlying graph. Ini latihan ya, dicoba ya ini. Di video yang sebelumnya udah pernah dijelasin sih, kamu lihat lagi nanti. Nah, kalau underlying graph itu artinya apa nih? Sorry. Ini ya. Unlabel, kalau grafnya yang nggak ada nama nih. Jadi ini cek nih, yang mana nih? Yang A nih di graf nggak? Yang ini. Kalau ini kayak ini, ya kan? Ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini. Ini ceknya benar nggak? Ini panahnya turun, ini panahnya turun. Nah, jadi saya buat A, B, C, D. Di sini juga A, B, C, D. Jelas ya? Kalau nggak ada nama, kita buat sendiri namanya unlabeled graph. Ini sendiri, cari ya, yang A, B, C ini mana yang merupakan subdigraph dari C. Hati-hati dengan panah, benar-benar mengecoh panahnya ya. Nah, ini underlying graph. Underlying graph itu graph yang diperoleh dengan yang busur berarahnya dihilangkan. Jadi di undirected. Ini di graph D. Jadi yang panah-panahnya dihilangin. Jadilah namanya underlying graph. Harusnya punya busur berarah, jadi hilang dianya. Derajat vertex sudah tadi udah tahu, tapi di sini ada out degree sama in degree. Ada derajat keluar dengan derajat masuk karena panah kita ada yang masuk, ada yang keluar. Derajat keluar, carilah vertex yang keluar dari carilah busur yang keluar dari vertex itu, yang panahnya keluar. Kalau in degree, carilah busur atau arc yang panahnya masuk ke vertex V. Itu in. Loop dihitungnya sekali, bukan 2 di sini, karena ada 1 kali in dan 1 kali out. Nah ini ya, U nih. Out degree U. Out degree-nya U-nya keluarnya cuma 1. Benar kan? In degree-nya 0. Tidak ada panah masuk ke vertex U. Sekarang vertex V. Yang out-nya berapa kalau V? 3. 1, 2, 3. Yang in-nya ada 1. Ya. W. Yang out-nya ada 2. Yang in-nya ada 1. X. Nih sendirian. Nggak ada busur. 0 semua. Baik out maupun in. Yang Y. Yang out. Yang masuk dulu deh. Yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Yang out-nya ada berapa? Yang keluar. Berarti yang di loop ini aja yang keluar ya. 2. Yang Z. Yang out-nya ada 2. Yang masuknya juga ada 2. Ada pertanyaan yang in degree dengan out degree?
Nah, ini ada gambarnya. Kamu coba sendiri cari out degree dan in degree. Gimana Bu? Ini nggak ada gambar, vertexnya nggak ada nama. Silakan dibuat sendiri di sini. Ya, dicoba-coba. Buat sendiri lah. F, G, H, I. Kamu sukanya 1, 2, 3, 4 ya silahkan. Tadi, tadi. Di pertemuan kedua kita bicara ada namanya degree sequence. Barisan derajat. Jadi derajatnya kita susun secara increasing order, urutan menaik, berarti artinya dari kecil ke besar. Kalau di sini juga, jadi ada dua, ada out degree sequence sama in degree sequence. Jadi barisan yang out dengan barisan yang in. Ini diurutkan ya, dari yang kecil sampai yang besar. Ini in degree, nah ini out degree-nya. Nah ini nih, yang out-nya dikelompokin. 1, 3, 2, 2, 2, 0. Makanya dari 0. 0, 1, 2-nya 3 kali baru 3. Yang in juga seperti itu. Nah ini problem 49. Nah ini. Tentukan jumlah ARS-nya, tentukan jumlah out degree, tentukan jumlah in degree. Oke, handshake lemma pernah juga kemarin. Yang graf dilihat, pad dan cycle, masih banyak nggak saya? Lumayan. Pad dengan cycle sama pad jalan ya. Nah, kalau ada panah, tambah enak. Kita nggak boleh jalan berlawanan panah. Oke, kalau jalan ya ikutin walk jalan, ikutin panahnya. Kalau trail, ingat ya, trail berarti semua busurnya harus berbeda. Kalau pad, semua busur dan vertexnya harus berbeda. Tidak boleh dan diulang. Nah, ini konsep-konsep yang ini harus diingat. Mana yang trail, mana yang pad. Biasanya saya selalu ngasih kuis, gambarkan graf yang dia punya pad tapi nggak punya trail gitu. Nih, jalannya. Jadi jalannya dibilangkan dari V ke W. Jadi nggak pernah bilang dari W ke V. Tapi kita selalu ngomongnya dari V ke W. Itu kan ikutin panah. Cari yang namanya walk, yang namanya trail, yang namanya cycle. Ini ya, kalau close walk berarti mulai dari U kembali ke U. Kalau close trail artinya juga close walk. Mulai dari mana kembali ke mana, tapi busur-busur berarahnya harus berbeda. Kalau cycle ya cycle, siklus. Nah, ini ya. Ini kamu lihat nih, kamu contoh buat. Oke, ini di graf dikatakan connected, terhubung. Ini terhubung. Ini terhubung nggak? Yang A ini tidak terhubung karena terpisah jadi 2 cycle. Ini disconnected. Yang B ini connected. Yang C ini strongly connected. Kuat banget. Kayak kita ngikat kalau talinya banyak. Ini edges-nya atau arc-nya banyak ya. Ini strongly connected. Yang B cuman connected. Yang A disconnected. Oke, ini contohnya. Cari yang mana strongly connected, yang mana connected, yang mana disconnected. Mirip-mirip gambarnya ini. Tapi kalau kamu perhatikan panahnya ada yang berbeda. Ya. Ini Eulerian dengan Hamiltonian sama yang barusan dibahas tadi di pertemuan yang pertama tadi yang baru masuk tadi. Eulerian artinya mengandung semua arc, busurnya harus masuk. Hamiltonian semua vertexnya harus masuk tepat sekali. Nah, ini lebih complicated karena dia pakai panah ya. Jadi kalau tadi enak kan garis-garisnya, trailnya. Kalau ini tidak boleh melawan panah jalannya. Oke, saya punya tugas. Nah, ini gambar-gambar biasa ya, apa rantai makanan gitu kan? Rantai makanan yang seperti graf, bener nggak? Jadi kalau sawfly itu dimakan oleh meadow willow, jadi nggak mungkin meadow willow dimakan oleh sawfly kayak gitu. Nah, spider ini nih, frog dimakan spider, apa spider dimakan frog? Frog dimakan snail, apa snail dimakan frog? Nggak mungkin bolak-balik gitu kan? Cacing dimakan ayam, nggak mungkin ayam dimakan cacing.
Nih ya, salaman nih hubungan pertemanan, follower gitu juga bisa. John berteman dengan Mary, John follow Mary tapi Mary nggak follow back si John. Nah, itu sama itu graph juga. Saya punya tugas, saya belum pernah ngasih tugas. Tujuannya untuk menambah nilai NTR. Dari sinilah submitnya minggu depan sebelum kuis ya. Dari sinilah mungkin juga pernah di video saya pernah bahas. Buat dengan versi kalian. Bentar ya, sorry. Oke, problem 412. Soalnya tolong diingat problem 412 saya nggak usah buat lagi ya. Saya cuma buat tempat submission-nya aja. Problem 412, tentukan semua pet dari takeaway. Suka-suka kamu ya dari takeaway, beda-beda ya. Versi orang akan beda-beda pengerjaannya. Tentukan semua cycle yang mengandung T dan W. Carilah cycle yang mengandung T dan W. Saya kasih contoh misalnya TS apa ya? Panahnya ya. Dari T ke S, pokoknya nanti yang ada T dan W-nya masuk di sini cycle. Panahnya jangan salah ya, T ke S. Jadi kita nggak bisa jalan dari T ke Y. Ini panahnya nggak ada. Oke, tugasnya problem 412. Dan problem 414. Oke, 412 dan 414. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau diulang? Apa yang sudah nonton video minggu lalu yang nggak paham, bagian mana yang mau saya ulang, saya ulang. Maaf Ibu, izin bertanya tadi untuk tugas tadi, kan kuisnya hari Jumat Bu, itu minggu depan atau Oh iya, sebelum Jumat sorry. itu Bu? Tugasnya biar kamu belajar ya. Kita ngumpulnya Jumat aja ya. Jadi sekalian pas kamu belajar, kamu ngerjain lah. Cukup lah, ini hari Rabu kan. Kamu gambarnya cuma dikit itu. Saya cuma ngasih tugas itu biar bisa nambahan nilai kuis seandainya kuisnya jelek karena kita punya nilai NTR. Jadi NTR itu ada kuis dengan tugas. Gitu. Jadi kumpulnya Jumat, nanti saya buat submission di pertemuan kelima itulah ya saya buatnya. Saya buat submissionnya sebelum jam 2 lah berarti kumpulnya. Jadi biar sambilan belajar sambilan ngerjakan. Oke. Ada pertanyaan kah? 412 dengan berapa tadi ya? Lupa kan saya. 412 dengan 4 berapa tadi? 412 dengan 414 ya? Problem 412 dengan 414. Oke, yang baru join daftar hadir hari ini harus diisi ya. Oke, kalau nggak ada cukup. Rekotannya nanti saya buat juga di pertemuan kelima aja saya buatnya tetap. Jadi banyak isinya. Di pertemuan 5 itu ada submission tugas, ada submission untuk kuis, sama ada link rekotan hari ini. Kuisnya kamu akses di pertemuan kelima tetap ya nanti. Oke, cukup kalau gitu. Terima kasih, selamat sore.